Ya, riba 1 dirham. 1 dirham itu 25.000 rupiah. Kurang lebih. 1 dirham 25.000 rupiah. Itu dosanya dalam pandangan Allah lebih besar daripada 36 kali berzina. Kalau saya punya cicilan motor, sebulan bayar 500.000 ditambah bunganya 100.000 misalnya, bunganya itu 100.000, itu 4 dirham. Itu zina 4 kali 36, 144 kali. Itu ya, orang yang paling pezina sekalipun, tidak ada yang kuat berzina 144 kali sebulan. Oh ya, mekingking deh. Tapi pemakan riba kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian sangat saya muliakan, alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan baik ya, Nah, bagaimana? Oh my God, yes, that's good. Yeah. Pakai flash disk. Apa? Bawa flash disk. Iya. Oh iya. Udah ada ini tapi enggak nyala. Oh, on kan ya. Mana lubangnya? Ini chargernya bermasalah ya. Oh ya sudah, enggak bisa pakai aja. Oh itu. Iya. Coba saya usahain kali. Baik, saudara sekalian yang sangat saya muliakan, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Malam hari ini topik kita tentang riba ya. Saudara sekalian, saya tuh tadi bingung ke sini itu, mana masjidnya gitu. Ternyata udah nyampe, baru saya tahu, saya pernah ke sini 2 kali. Pagi sama ibu-ibu, tapi udah agak lama. Baik, riba, saudara kalian, tadi Pak Imam dengan bagus sekali membacakan ayat-ayat riba. Itu ayat riba yang terakhir turun ya. Quran menyebut riba itu 4 kali di surat Ar-Rum ya, ayat 39, surat An-Nisa 61, 261, Ali Imran 130, dan subhanallah itu riba itu 161 ya. An-Nisa 161, Ali Imran 130, Al-Baqarah 275.
empat itu Allah menyebutkan riba, dan yang dibaca Pak Imam tadi itu adalah yang terakhir turun. Terakhir sudah menjelang ayat-ayat terakhir itu. Semuanya turun di Madinah kecuali 281 Al-Baqarah. Kita sama-sama tahu Al-Baqarah itu turun di Madinah kecuali 281. 281 itu turun di Mekah pada waktu Haji Wada. Saudara sekalian, baiklah. Nah, riba ini, saudara sekalian, itu salah satu di antara dua dosa yang paling populer. Populer saya bilang. Populer itu apa? Banyak pelakunya, banyak pengikutnya. Dosa yang paling banyak pengikutnya itu ada dua yang dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya. Satu adalah males bayar zakat, nomor dua mau makan riba. Ya, zakat itu menurut penelitian Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ya, potensi zakat Indonesia itu apabila semua orang yang wajib zakat betul-betul mau membayar zakat, yang dimaksud sini adalah zakat mal, bukan zakat fitri. Ya, seandainya semua orang yang kena zakat itu betul mau bayar zakat, itu akan dapat terkumpul 219 triliun rupiah. Tapi dalam kenyataannya hanya dapat dikumpulkan dalam 1 tahun 320 miliar. Itu hanya 1,5%. 1,5%. Bayangkan, 219 triliun hanya terbayar 320 M. Saudara sekalian, satu itu, nomor dua, ya. Jadi yang tidak bayar berapa itu? Bayangkan aja, hanya 1,5%. Ini zakat mal ya, bukan zakat fitri. Kalau zakat fitri semua bayar, soalnya murah. Murah, ngitungnya gampang gitu. Kalau zakat mal, nomor dua, riba. Riba. Menurut data Bank Indonesia, sesudah Bank Syariah ini diperkenalkan selama 30 tahun. Pertama kali dikenalkan tahun 93 di Indonesia, di Surabaya ya. Kalau di Jakarta 92. Itu sampai dengan hari ini yang menjadi pelanggan atau nasabah Bank Syariah, ya, itu masih sedikit. Aset perbankan syariah itu hanya 6% dari seluruh aset perbankan nasional. 6%. Dahulu ketika bank syariah itu dikenalkan pertama kali, semua pelopornya itu berharap ini negara kaum muslimin, banyak orang Islamnya, pasti akan gembira menyambut ini. Nyatanya sudah 30 tahun ini, saudara sekalian, itu bank syariah itu belum mencapai 10% dari sistem perbankan nasional. Nah, tapi inilah apa itu namanya, Ustadz Felix Xiao itu pernah guyon itu mengatakan orang Islam Indonesia itu paling aneh gitu ya. Sholat mau, haji mau, umroh ya mau, tetapi riba ya dimakan. Riba ya dimakan. Aurat ya dibuka. Aurat dibuka, mau, riba juga makan. Baiklah, saudara sekalian, itulah kenyataan kita. Kita langsung saja. Gimana? Ini, tolong. Itu AADR. AADR yang tidak PDF. Ini belum apa? Oh ya, ini.
Bisa lihat ya. Baik. Alhamdulillah. Saudara sekalian. Nah, ADR itu adalah ada apa dengan riba. Kita mulai ya. Saudara sekalian. Itu yang dibaca oleh Pak Imam tadi itu adalah ayat ini. Ini ada dari Al-Baqarah 275. Wa akhallallahu bai'a wa khar. Ini saya pakai ini enggak? Enggak usah. Enggak usah. Wa akhallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli dan haramkan riba. Ayat ini Saudara sekalian, ya, itu menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah mana halal, mana haram, itu satu. Ya, sudah ini surat keputusan ini, SK ini, dari Allah. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan bahwa pekerjaan manusia seluruh dunia, pekerjaan kita cari nafkah itu ya, seluruhnya kalau tidak jual beli ya riba. Yang nomor satu jual beli, nomor dua riba, nomor tiga tidak ada. Ya. Nah, dua ini yang satu sudah haram, tinggal satu jual beli. Maka perbuatan saya dan saudara sekalian dalam mencari nafkah sehari-hari itu hanya dan hanya jual beli. Cuma saja jual beli itu ada tiga. Satu jual beli barang, hasilnya adalah laba atau rugi. Nomor dua jual beli tenaga, hasilnya upah. Ya, seperti pegawai negeri. Nah, itu dia jual tenaga itu. Dia dapat upah atau gaji. Yang ketiga adalah jual beli manfaat. Hasilnya adalah sewa. Ya, jadi laba, upah, sewa. Itulah yang di dalam teori ekonomi, kalau kita belajar teori ekonomi, maka dikatakan di sana pendapatan itu ada 4. Yang disebut pendapatan itu 4. Satu laba, laba, upah, sewa, bunga. Yang satu bunga itu riba, yang ketiga laba, upah, sewa. Ini jual beli. Ya, dalam teori ekonomi sebutkan bentuk-bentuk pendapatan itu 4. Laba, upah, sewa, bunga. Nah, bunga ini haram. Tinggal 3. Yang 3 ini apa? Laba, upah, sewa. Apa itu? Itu jual beli. Ya, maka firman Allah ini menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan manusia itu ada 2 ya tadi. Baik, saudara sekalian saya teruskan. Riba itu ada 2 macam. Yang pertama adalah riba fadl. Kelebihan dari tukar menukar, khususnya dalam tukar menukar uang. Ya, uang atau alat bayar. Kalau dalam hadis itu 6 barang ribawi. Apa 6 tuh? Kurma, anggur, garam, syair, emas, perak. Satu lagi apa ya? 6. Disebut 6 barang ribawi. Tapi mengapa yang Nabi sebutkan 6 itu? Mengapa Nabi tidak sebut berlian misalnya, atau kayu atau apa? Ya, yang disebut Nabi itu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam. Ya, mengapa 6 ini? Ini para imam kita yang 4 saling berbeda. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik ya. Itu karena bisa disimpan, 1. Nomor 2 itu karena makanan. Nomor 3 itu karena bisa ditimbang. Gitu. Simpang siur dak karuan. Mungkin zamannya belum nyampe pada waktu beliau itu dahulu membuat analisis saudara sekalian. Tapi analisis modern di dalam buku The Just Monetary System karangan Muhammad Umar Chapra dikatakan di sana mengapa 6 ini yang disebut? Jawabannya adalah 6 ini adalah alat bayar di zaman Nabi. Kurma itu alat bayar. Garam itu alat bayar. Nah, alat bayar sekarang namanya kurma, garam itu tidak ada sekarang. Yang ada uang. Maka itu tadi saya katakan riba fadl itu kelebihan dalam tukar menukar uang atau alat bayar. Yang kedua adalah riba nasi'ah.
ini kelebihan karena penangguhan. Makin lama Anda menahan uang itu, makin bertambah penangguhannya, maka bertambah pula ribanya. Itu namanya riba nasi'ah. Riba jelasnya riba dalam utang piutang. Nah, oke ya. Terus kalian, riba ini, saudara sekalian, adalah dosa yang sangat istimewa. Istimewa ben istimewa. Saudara kalian, keistimewaannya ada 8. Lihat nih. Ya. Nah, itulah. Nah, kita akan lihat satu demi satu. Ya, mulai dari yang pertama. Satu-satunya riba yang didefinisikan, satu-satunya dosa yang didefinisikan. Quran itu memuat beberapa istilah dosa ya, seperti zina, seperti nyolong, betul ya? Ada, tetapi tidak didefinisikan. Nyolong itu apa? Di dalam Quran tidak ada. Zina itu apa? Tidak ada. Gulul itu apa? Gulul itu korupsi. Ya. Apa itu? Definisi apa? Tidak ada. Tapi riba ada. Riba ada. Padahal umpama nggak didefinisikan, itu umat pertama yang menerima Quran, yaitu para sahabat Nabi. Udah paham kok riba itu apa? Sebelum Nabi lahir aja orang udah kenal riba. Ya, pada waktu Nabi masih berumur 15 tahun, terjadi perang Fijar di Mekah. Sampai Ka'bah rusak. Lalu diperbaiki. Nabi baru umur 15. Ya bukan Nabi ya, Muhammad lah. Baru umur 15. Saudara sekalian, pada waktu itu pengumuman pembesar Quraisy adalah kita perbaiki Ka'bah, sumbang uang, tapi jangan uang riba dan jangan uang hasil pelacuran. Tuh. Anda baca itu di buku riwayat Ka'bah. Saudara sekalian, sudah dikenal. Jadi umpama nggak diterangkan, udah tahu orang. Itu paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib, adalah pentolan riba nomor 1. Sampai di Haji Wada itu Rasulullah mengatakan, pada hari ini riba saya injak di bawah kakiku, dan riba pertama yang aku batalkan adalah riba pamanku, Abbas bin Abdul Muthalib. Itu nasabahnya itu bukan orang, tapi kabilah. Duitnya gak karuan banyaknya, Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, saudara sekalian, didefinisikan. Mana definisinya? Ya. Ini yang saya tebalkan, ini definisinya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Ya. Jika kamu bertaubat dari riba, maka yang berhak kamu terima, yang boleh kamu terima, hanyalah pokok hartamu saja. Kasih utang 1.000, balik 1.000. 1 juta, ya 1 juta. Itulah yang disampaikan dalam Al-Baqarah 279. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Ya. Maka itu, bayangkan kalau Anda utang di bank. Apakah 1.000 kembali 1.000? Ya. Ayat inilah yang menunjukkan bahwa bunga bank itu riba. Ya. BNI, BRI, BCA, dan namun, apalagi Mandiri, apalagi Bank Jatim, dan konco-konconya semuanya. Saya tidak sanggup menyebutkannya semuanya. Apa? BSI lain, nanti kita bicarakan. BSI, BSI jelas-jelas itu bank syariah. Jelas-jelas itu bank syariah. Ya, bank syariah artinya tidak ada bunganya. Tidak ada bunganya. Ini bunga bank. Kalau bunga bank ya bank konvensional ya.
Baik, saudara sekalian, satu. Kalau memang bertaubat, ya terimalah pokok hartanya aja. Satu ya. Nomor dua, nih, meninggalkan riba itu dijadikan syarat untuk disebut beriman. Saya ini beriman, saudara juga beriman. Ya, tahukah kita supaya saya atau panjenengan disebut beriman, salah satu syaratnya itu adalah meninggalkan riba. Ini ayatnya. Yang tadi dibaca Pak Imam itu. Ya, tinggalkan sisa riba jika kamu beriman. Seakan-akan ayat ini kalau kita pahami dengan mafhum mukhalafah, jika kamu tidak beriman, ya sakarepmu. Maka itu di dalam tafsir Al-Misbah, Pak Quraisyhab menyebut tinggalkan sisa riba jika kamu beriman. Itu adalah bentuk kalimat syarat dan jawab syarat. Ini syarat ini. Syarat beriman. Jawabannya apa? Jawab syaratnya apa? Tinggalkan riba. Itu dosa yang lain nggak ada yang disebut begini. Tinggalkan zina jika kamu beriman. Itu nggak ada. Tinggalkan nyolong kalau kamu beriman. Itu nggak ada. Bunyi begitu itu nggak ada dalam Quran. Tapi ini ada. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya, tidak penting saudara sekalian pengajian ini berapa lama. Mau sampai jam 12 atau jam berapa saja. Tidak penting. Yang penting itu wani apa orang ninggal riba itu loh. Kalau tidak berani nggak usah ngaji-ngajian begini ini. Ya, wani apa tidak ninggalkan riba. Kita teruskan ya, saudara sekalian. Perang melawan Allah dan Rasulnya sudah, ya. Nih, fa'ilam tahwalu, wa'ilam tahfa'daru biharbi min Allah wa Rasuli. Jika kamu tidak mau berhenti makan riba, maka tunggulah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Allah sudah datang. Peperangan dalam sudah dan sedang berjalan. Namanya krisis ekonomi, ketidakstabilan harga terus melambung, menyiksa semua orang. Harga tidak stabil, perekonomian goncang, krisis moneter. Itu perang dari Allah dan Rasulnya. Dan obatnya cuma satu, tinggalkan riba, selesai. Saya mempunyai PowerPoint yang lain, saudara sekalian, yang menceritakan tentang itu, yaitu Islam, ekonomi Islam sebagai solusi. Hilangkan riba, hilang. Itu tidak akan selesai sampai kiamat. Teori ekonomi boleh berubah 1000 kali sehari, saudara sekalian. Ya, pentolan ekonomi itu boleh, tapi ini masih dipakai penyakit ini, tidak akan selesai. Kita sudah tahu itu. Mulai zaman merkantilisme, fisiokratisme, zaman ekonomi klasik, neoklasik, zaman Keynesian, terus sekarang yang terakhir yang baru-baru ini, apa itu? Rational expectation. Itu seluruhnya itu kok nggak tepat ya, New Order ya, kok nggak tepat ya, gantilah teori ekonomi, ganti teori ekonomi. Waktu itu saya mahasiswa sampai bingung belajar. Tapi apa hasilnya? Tetap aja pengangguran masih menjadi hantu, inflasi masih jadi hantu, ketidakstabilan, ya, instability tetap jadi hantu terus. Itu, ya, itu perang dari Allah dan Rasulnya. Tidak akan mari-mari. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, dia teruskan. Neraka kekal. Ya,
Surat Al-Baqarah 25. Wa man 'ata fa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Man itu siapa? Siapa saja. Wa man 'ada sing sapa baleni mereka itu penghuni neraka. Ndak peduli kita umroh ping selikur. Tapi makan riba. Bukan saya yang ngomong, ini Quran yang ngomong. Kita 5 kali ke masjid wirawiri sehari. Tapi riba pangan. Sungguh aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Saya saudara sekalian ini ya dikongkon meninggalkan babi, mau semua mau. Jangan minum bir gitu. Semua mau. Saya dan saudara sekalian ini bercita-cita. Ya, mudah-mudahan ya sampai mati nanti setetes pun tidak tahu rasanya bir. Tapi riba. Dikandani Gusti Allah aja mangan riba. Dua plek pancet aja. Ya, teruskan ya, saudara kalian. Orang yang kembali, ya, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal dalam Quran. Yang diancam neraka kekal itu tidak banyak. Ya, orang Islam ya. Kalau orang kafir itu sudah jelas ya. Orang Islam diancam neraka kekal itu apa? Membunuh orang Islam lain secara sengaja. Itu ada ancaman neraka kekal. Satu lagi ini. Gak gelem sholat, itu tidak ada ancaman neraka kekal ya. Lagi ya, saudara sekalian, ini hadis muttafaq alaih ini ya, saudara sekalian, 7 yang membinasakan. Ijtanibu sab'atun, ijtanibu sab'an al-mubiqat. Ya, jauhilah 7 yang membinasakan. Ini Rasulullah ini sedang menyebut tentang dosa-dosa terbesar ya. Dosa besar itu ada banyak. Yang terbesar ini, yang top paling atas. Yang pertama kita semua sudah tahu, menyekutukan Allah. Sudah jelas itu. Tidak bisa diterangkan pun kita tahu ya, bahwa menyekutukan Allah itu memang top ranking atas itu. Nomor 2 tenung, sihir, pengelaris, pengasihan, apalagi itu. Ya. Dan sebagainya itu. Santet. Itu nomor 2. Nomor 3 apa? Nomor 3 adalah waqatla nafsalati haramallahu illa bil haq, membunuh orang. Nomor 4 apa? Ini dia. Wakil riba. Nomor 5 apa? Lari dari peperangan. Oh gini, apa itu makan harta anak yatim. Watawalli yawmazahfir, lari dari perang. Melarikan diri di hari medan perang. Nomor 7, menuduh wanita mukminat berselingkuh. Coba aja kita lihat sekarang. Orang tidak mau sholat alasannya males. Ya, itu dosa kecil apa besar? Besar, tapi tidak masuk daftar. Kalah besar sama riba. Wajah Ramadan telap mangan warung. Kurang ajar. Itu apa? Dosa kecil besar? Besar. Tapi tidak masuk daftar. Apa nomor 4? Wa akil riba, makan riba. Subhanallah. Baik, teruskan ya. Terus sekalian, dosa yang dibandingkan dengan dosa lain, tidak ada dosa yang dibandingkan dengan dosa lain kecuali riba. Nabi mengatakannya, ya. Dirhamun riban, ya. Riba 1 dirham. 1 dirham itu 25.000 rupiah. Kurang lebih. 1 dirham 25.000 rupiah. Itu
dosanya dalam pandangan Allah lebih besar daripada 36 kali berzina. Kalau saya punya cicilan motor, sebulan bayar 500.000 ditambah bunganya 100.000 misalnya, bunganya itu 100.000 itu 4 dirham, itu zina 4 kali 36 144 kali. Itu ya orang yang paling pezina sekalipun tidak ada yang kuat berzina 144 kali sebulan. Oh ya mekingking deh. Tapi pemakan riba kuat. Padahal ini asyaddu itu lebih besar daripada 36 kali zina. Ya. Padahal saudara sekalian, kalau sampai daging kita ini ada yang tumbuh dari riba, wes gak main. Neraka lebih berhak menerimanya. Daging yang bisa. Ini Kanjeng Nabi yang dawuh ini. Gimana? Ya. Saya melihat taplak ini. Ya Muhammadiyah ya kan. Tapi ada juga orang Muhammadiyah yang makan riba. Nah kalau di sini mungkin tidak ada ya. BE tapi. Ya. 73 pintu dosa. Mempunyai 73 pintu. Ya, ar-riba salah satu nuasa pengguna baban. Ini sabda Nabi ini. Ya. Riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Yang paling ringan, yang paling remeh, yang paling kecil dosanya sama dengan dosanya seorang laki-laki menyetubuhi ibu kandungnya. Berzina dengan ibu kandungnya. Siapa yang dawuh? Kanjeng Nabi. Siapa yang bilang? Rasulullah. Aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummah. Bang paling kecil. Yang paling ringan. Aisaruha yang paling paling rendah lah. Mithlu ayyankihar rajulu ummah. Itu 73 pintu dosa. Yang nomor 73 itu dosanya sebesar itu. Kalau kita mau mencari bank, tanya kawan, nang kono bungane piro? Gitu. Oh, anu sekian persen. Lah nek ing bank situ iku. Gitu. Astagfirullah. Semua pihak kena getahnya. Ya. Ya ini, ya. Jabir berkata, ya. La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qala hum sawa. Ya, Nabi bersabda, Jabir berkata, Rasulullah melaknat pemakan riba. Satu. Nomor dua, wa mukilahu. Mukilahu itu pemberi makan riba, tapi nanti akan kita bicarakan tersendiri. Penulisnya itu siapa? Ya mungkin pegawainya itu. Saksinya siapa itu? Ya kalau zaman modern sekarang ya siapa ya? Notarisnya ya. Maka itu orang-orang notaris itu sudah ada yang bergabung dalam Asosiasi Notaris Syariah. ANSI. Asosiasi Notaris Syariah Indonesia. Udah mereka tidak mau lagi melayani developer yang pakai bank BOG itu. BOG itu bank ora genah. Yang pakai riba itu. Nggak mau lagi. Beberapa ada organisasinya itu. Asosiasi
notaris syariah. Saya ketemu salah seorang kawan yang anggota itu. Ya apa? Setelah meninggalkan itu transaksi riba, gimana? Habis Ustadz. Habis apanya? Gak payu. Penghasilan saya jadi segini. Dulu segini. Terus ya apa? Udah apa-apa. Jalan katanya. Weh, saya bilang hebat. Hebat. Masya Allah. Anda mungkin belum tahu, ada organisasi bekas karyawan bank, ribuan, ratusan ribu pegawai bank itu keluar karena riba. Keluar. Mereka ada jualan ini, jualan itu, macam-macam sekarang ini. Ada organisasinya, bahkan istri mereka punya organisasi sendiri. Ikatan Istri Ex Karyawan Bank. Saya bilang, wow, pemberani betul, hebat. Mukilahu, nomor 2 tadi bahwa mukilahu, akilah riba, orang yang makan riba. 2, mukilahu. Mukilahu itu artinya ada 2. 1, membayar riba. Jadi punya cicilan sepeda motor, ya, lantas bayar ribanya 100.000, itu. Nomor 2, memberi makan. Saya misalnya pegawai bank, lalu saya ngasih makan istri saya. Itu dosanya sama dengan saya, ya sama 4 itu. Pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, saksinya. Maka itu dilihat dari mana saja sudah tidak ada jalannya. Mestinya itu tidak ada jalannya kita ini makan riba itu. Ya, maka itu demikianlah saudara sekalian. Ya, nih. Siapa yang bilang gini? 1, sidang OKI, Organisasi Konferensi Islam, Mufti Negara Mesir, tahun 89, Majma' Al-Fiqh Rabitah Alam Islami. Ini Komisi Kajian Dunia Islam, Majma' Al-Buhuthul Islamiyah di Al-Azhar. Yang ini Saudi Arabia, Ri'asah Al-Ammah Lidda'wati wal Irsyad wal Buhuthul Islamiyah wal Ifta' Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. MUI 2003, MUI 2004. Muhammadiyah 2 kali, 68 sama 2006. 2006 itu adalah keputusan Majelis Tarjih nomor 08 tahun 2006. NU 1 kali di tahun 82, Bandar Lampung, Bahsul Masail Nasional. Menyatakan apa? Bunga bank itu riba dan karena itu haram. Muhammadiyah tahun 68 itu Sidoarjo, ya, Muktamar Sidoarjo itu masih ngambang. Ya, bunga itu belum disinggung, tapi sudah mengatakan riba haram, terus kemudian menugaskan Dewan Ekonomi Muhammadiyah untuk merumuskan ini, maka dirumuskan lagi di dalam Muktamar Pekalongan pada tahun berikutnya, pada kesempatan berikutnya, tapi masih belum matang. Matangnya itu 2006. Haram pokoknya gitu. Ya. Nah, sekarang saya melok mana? Kula mboten Muhammadiyah kok, Pak. Ya wis, NU wis. NU nggih mboten, ya wis melok MUI. MUI nggih mboten. Lah terus melok sapa sampean niku? Gak melok sembarang itu. Saya mau lari ke Brunei aja. Brunei saya udah dihabisi bank konvensional.
Ya, riba fadl. Saudara sekalian, saya mau cerita riba fadl ini gini. Rasulullah itu didatangi oleh salah satu sahabat. Ada yang bilang itu Bilal, ada juga yang bilang lain. Ya, bawa oleh-oleh kurma sak keranjang kecil gitu. Ya, Rasulullah lalu tanya, apa ini? Hadiah Nabi, gitu. Oleh-oleh. Nah, Nabi lihat, belum didahar, baru lihat aja. Bagus kurmanya. Emang di kampungmu sana bagus ya? Enggak, Nabi, di tempat saya kurmanya jelek. Lah ini kok bagus? Ya, saya mempunyai 2 keranjang kayak gitu. Kurma jelek itu. Terus tadi saya sebelum ke rumah ini, saya mampir pasar. 2 keranjang itu saya tukarkan dengan 1 keranjang kurma bagus itu. Gitu. Nabi mengatakan apa? Ayah, huwar riba. La taf'al dzalik. Bi'il jam'a bid darahimi tsumma ashtari bid darahimi janiban. Wahai, itu riba. Jangan lakukan itu. Juallah kurmamu yang jelek tadi itu dengan dirham. Bi'il jam'a bid darahimi. Darahim itu dirham. Tsumma ashtari bid darahimi janiban. Kemudian belilah janib kurma bagus dengan dirham itu. Ayah, huwar riba. Apa? Terjadi pertukaran kelebihan jumlah. Yang satu keranjang, ini 2 keranjang. Walaupun kualitasnya beda kurmanya. Ya, ini kurma jelek 2 keranjang, ini kurma bagus. Ya, kata Nabi, ayah, huwar riba, la taf'al dzalik. Jangan lakukan itu. Nabi enggak sih terdahar ya. Kurma itu. Nah, saudara sekalian, di zaman sekarang tukar uang asing. Ya. Sampean mau umroh. Datang ke money changer. Bawa uang berapa? 2 juta misalnya, ya. Pak, punya real, Pak. Saya mau beli 2 juta. Ya. Ada Pak, ada. Bapak mau uang kecil apa uang besar? Uang kecil itu apa? 10 real dan bawahnya. 10, 5 real, 2 real, 1 real. Kalau di atas 10 itu uang besar namanya. Bapak mau kecil apa besar? Emang kenapa Pak? Beda harganya. Artinya apa beda harganya? Rial dengan rial nilainya beda. Itu riba fadl. Jadi boleh enggak Pak tukar? Boleh. Yang dosa dia. Atau udah satu tuker ya. Berangkat aja pakai rupiah, belanja di Mekah, Madinah rupiah payu. Saya ketemu oleh Rolas. Dulu 13 waktu saya umroh itu. Sekarang katanya 12 sekarang. Nomor 2 cacat. Masya Allah. Pasnya pulang dari umroh. Bapak 2 lembar uang ratusan, 100 real, 100 real, 2. Datang ke money changer. Pak, saya punya real. Tuker rupiah Pak. Ya, dilihat sama dia. Lah kok terlipat. Betul. Kok terlipat gini? Kenapa kalau terlipat Pak? Ya turun harganya. Ya, lu kok bolong kena staples? Kenapa kalau bolong? Turun harganya. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Kalau cacat turun harga itu barang. Sepatu beset ya turun harganya. Ya, beli baju jahitannya brodol ya turun harganya. Ya, tapi kalau uang tidak. Anda lihat nih kehidupan sehari-hari. Ya kan? Uang 5.000 rupiah itu nyarges sama kumel ditukokno kerupuk podo. Uang itu bukan barang dan bukan jasa. Uang itu nilai. Karena kelemahan kita, karena kedudukan kita lemah, dimain-mainkan oleh money changer itu. Makanya saya gregetan tuh, saya kalau menyebut tuh nggak money changer kok, tapi monkey changer.
Ada lagi, saudara kalian. Kalau apa itu namanya? Uang baru, rioyo itu. Betul tak? Ya kan? Di dekat Bank Indonesia sana Tugu Pahlawan, di mana orang jual? Anda mau 100.000 uang baru, mesti bayar 110 atau 120.000. Ya apa? Rupiah ditukar dengan rupiah nilainya beda. Di pasar-pasar tradisional ada orang yang numpuki duit logam, duit bunder itu, satu tumpuk ini 900 rupiah. 900. Ya, Anda mau dapat itu Anda mesti bayar 1.000 uang kertas atau uang logam 1.000 rupiah ditukar. Itu namanya jual uang. Jual uang tidak boleh. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 7 bab 4 kitab Asy-Syukur mengatakan uang itu seperti cermin. Cermin itu memantulkan semua warna selama cermin itu sendiri tidak berwarna. Uang pun memantulkan semua harga selama uang itu sendiri tidak punya harga. Uang itu punya nilai tapi tidak punya harga. Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali itu seorang ahli moneter, jangan lupa. Beliau itu seorang ahli struktur pasar dan ahli moneter. Imam Ghazali. Biasanya kita cuma menyebut beliau itu apa? Seorang sufi gitu ya. Gitu aja gitu. No, memang iya. Tetapi kurang gitu loh. Beliau itu seorang ahli moneter. Wah, beliau ceritakan dalam satu bab itu, kitab Asy-Syukur itu dalam ya, coba aja baca nanti. Satu bab khusus tuh. Beliau bicara tentang uang. Baik ya. Udah, sekarang ini riba nasiah. Nah, lihat sendiri. Nanti sampean baca sendiri ya. Mudah-mudahan terlihat dari jauh sana. Ini tulisan kecil-kecil begini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, syukurlah. Nih. Nanti kalau ada tulisan BK itu artinya bank konvensional. Kalau ada LKK itu artinya lembaga keuangan konvensional. Mencakup apa? Mencakup bank, koperasi, asuransi, gadai, obligasi dan sebagainya. Ya, gadai tidak syariah, koperasi tidak syariah, koperasi panjenengan ibu-ibu tuh di RT itu pakai bunga apa tidak? Tidak apa ya? Betul nggih? Syukur alhamdulillah barakallah. Nah ya, sekarang lihat. Ibu-ibu itu tidak bisa lihat nih. Buka aja Bu itu orang rononya itu. Nggak mau perlu lihat apa tidak? Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau perlu lihat buka aja. Ya, baik. Atau di situ ada TV-nya, ada. Wah, ndeso sama nih. Dikai TV ngarep dah. Kok ora sakno lah. Aku nek gregeten tak tukono TV. Tapi kait mau ya gak gregeten aku. Baik, saudara sekalian ya. Saya teruskan nih. Riba ya. Ini riba nasiah. Lihat apa itu? Jadi anggota koperasi, ya, jadi nasabah asuransi, menjadi nasabah bank konvensional, jadi nasabah pegadaian konvensional, kredit, ya, kartu apa KPR, apalagi kartu kredit, apalagi gaji lewat bank konvensional, rekening bank konvensional untuk menampung dana zakat, ditampung pakai riba, bayangkan, ya, apalagi jual beli obligasi, langganan Grab, apalagi talangan haji umroh tapi pakai bank konvensional, apalagi bekerja di LKK, sponsor dari LKK, jadi pengurus koperasi, mengajak atau mendakwahkan LKK. Ayo kan. Ada enggak yang bebas dari sekian? Semuanya ini. Saya tidak pamer ya, saya bebas dari ini semuanya.
Dan ini sakjane ngono saya masih bisa tambahi cuman nggone gak ono. Baik, sudah selesai. Nah, saudara sekalian, oh ini belum selesai ya. Saudara sekalian, ini tentang sabda Nabi ini ya. Kalau sulit membaca saya bacakan saja. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa semua orang makan riba, adapun yang tidak makan riba dia akan kecipratan debunya. Ya, saudara kalian, ini hadis Nasai ya. Apa itu namanya? Saya pernah membuka YouTube ceramahnya Pak Ustadz Khalid Basalamah ya. Dia ceritakan waktu itu dia masih mahasiswa di Mesir. Satu hari dosennya bilang, ya Khalid, Khalid ayo ikut. Gitu. Dia jawab, baik. Ikut aja nggak nanya mau kemana gitu. Syekhnya ini ngajak, ya sudah. Dosennya itu. Ternyata masuk ke bank konvensional. Pak Syekh tanya kepada petugas, Mbak, ada Pak ini. Wadah. Silakan tunggu Pak. Ustadz Khalid dengan dosennya ini suruh nunggu di pinggir gitu, ada kursi, ada meja gitu. Ya, suwe gak teko-teko orangnya tadi. Akhirnya Pak Syekh ini, Pak dosen ini tanya, ini ada di YouTube, mungkin bisa lihat juga. Saya juga lihatnya di YouTube kok. Yang cerita ini Ustadz Khalid Basalamah. Waktu itu belum dibubarkan pengajiannya. Coba sekarang ya bubar kira-kira. Saudara kalian, oh tapi ini di YouTube kok. YouTube tidak ada yang bubarkan ya. Ya. Nah, itu Syekhnya tanya, ya Khalid, gitu katanya. Khalid, baik. Gitu. Anu ya, harum ya baunya. Gitu. Naam ya Syekh katanya. Menang. Terus lagi, ya Khalid, baik. Tegelnya halus ya. Gitu. Ustaz Khalid ini heran, ngelapo dosenku ilah apa gitu. Tapi ini nggak berani tanya dia. Wis nggih tok ae, nggih. Halus ya, nggih. Ya Khalid. AC-nya dingin ya. Nggih. Pokoknya nggih tok, kabeh dibahas sampai Pak dosen tadi ya. Yang lantainya, yang karpetnya semua dibahas. Kemudian tapi Ustaz Khalid tidak berani tanya. Akhirnya Pak dosen itu yang mengatakan, kamu tahu Khalid, mengapa saya tanyakan itu? Tidak, adri katanya. Enggak, saya tidak tahu. Gitu. Terus Pak dosen mengatakan, itu semuanya debunya riba. Ayo kita pulang, keluar. Ini bank konvensional, dengan kata lain, ini bank konvensional ini, kabeh dibangun mbek riba itu. AC, tegel, karpet, riba. Kita enggak makan riba, enggak cari riba, tapi kita kena debunya riba. Kata Pak dosen, ayo keluar. Ya, saudara kalian, itu saja. Ini sudah terakhir ya. Betul. Ayo, tolonglah saya. Siapa yang bisa baca ini? Yang bisa baca boleh pulang. Saya mulai, nanti saya meneruskan ya. Semoga Allah, teruskan. Wah, GMP sama ini, GMP itu gak main blush. Apa? Gak tahu ya? Gak kelihatan ya. Baik, ini semoga Allah menambah semangat kita untuk membersihkan harta kita dari riba. Alright, itu saja saudara kalian ya. Sekarang kita sambung dengan diskusi. Silakan.
Adakah yang mau disampaikan? Ibu-ibu juga silahkan kalau mau bareng. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan bahwa kalau gaji yang kita terima dimasukkan ke bank konvensional. Ini harus kita ambil yang kita ambil harus yang pokoknya aja. Ya. Baik. Kalau misalkan kita nggak tahu kita pokoknya aja berapa, kalau ada tambahan dari misalkan pembiayaan dari sini, untuk yang kelebihannya itu kita misalkan kita larikan ke infak atau gimana? Baik. Kalau gaji lewat bank konvensional, gitu ya, lalu kita bunganya kita infakkan, gitu ya. Saudara sekalian, infak, zakat, wakaf, hadiah, segala macam itu syaratnya 2. 1 milik, 2 halal. Yang saya hadiahkan HP kepada ponakan saya. Syaratnya nomor 1 adalah HP ini milik saya. Memang milik. Nomor 2 halal. Ini bunga dihadiahkan, itu barang haram dihadiahkan. Diinfakkan, enggak boleh. Rasulullah ditanya orang, Nabi bagaimana kalau saya bersedekah dengan harta haram? Rasulullah mengatakan, pahala sedekahmu itu akan diwujudkan oleh Allah, kemudian digendongkan di punggungmu, lalu kamu dibanting ke neraka. Jadi gimana Pak? Ya, kalau gini gimana Pak? Apa itu namanya? Ya kita cuma ambil pokoknya aja gimana? Kata Tuhan, nggak gitu kok. Al-Baqarah 278. Wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa riba. Tinggalkan itu riba itu. Bukan gini, wet-weten, pokoknya jembok joko, bukan. Tinggalkan. Jadi caranya bagaimana? Caranya saya juga gaji saya lewat bank BOG kok. Bank gak genah kok. Gaji saya itu. Caranya tanggal 1 gajian, tanggal 1 itu juga saya kuras habis. Transfer. Jangan tanggal 2. Kalau tanggal 2 berarti sudah mengendap 1 hari. Kalau udah mengendap 1 hari sudah berbunga. Karena sistem bunga dalam perekonomian kita adalah sistem bunga harian. Maka itu harus tanggalnya sama. Kalau tanggalnya sama enggak berbunga. Uang kita 5 juta ya 5 juta. Bisa. 5 juta diambil 5 juta bisa. Oh iya, kenapa tidak? Karena ada syarat minimum. Oh kasih aja 50.000 kan? Ya kasih aja 50.000 itu kan untuk mereka pakai bekal untuk masuk neraka. Sudah biar aja. Intinya yang kita ambil adalah sesuai sama gaji kita. Ya. Tanpa ada tambahan apapun. Ya. Tanpa ada tambahan apapun dan pada hari yang sama. Kalau tidak hari yang sama, 5 juta kita ambil ada sisanya bunga di itu. Padahal bunga ini oleh Allah disuruh tinggalkan. Wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kula kandhani nggih, Bapak. Saya misalnya naudzubillah ya, menabung di bank konvensional 1.000 saja. 1.000 rupiah saja. Ya, itu sudah menambah makmurnya bisnis itu. Kalau saya misalnya ada orang main judi, saya tidak judi tapi ndelok mek guyang-guyu, itu aja udah nggak boleh. Di tempat berhala, mana berhala yang top di sini? Gunung Kawi ya. Kita main-main ke sana dengan hanya melihat itu saja. Ya, saudara, kita sudah menambah makmurnya proyek itu. Orang yang hadir di sana 500 tambah 1 kita 501. Ya. Jadi gimana?
saya silakan. Kalau belum pensiun, pindahkan ke transfer. Kalau sudah pensiun, datang ke apa? Yang ngurusi pensiun itu apa? Kantor Astek bukan? Apa? BPJ bukan. Enggak, bukan BTPN itu bank. Iki lho Jalan Diponegoro itu loh. Apa itu jenenge? Askes bukan Askes. Bukan. Taspen. Datang ke kantor Taspen, ya, Pak, saya mau mengubah penerimaan pensiun saya mulai bulan depan lewat bank, misalnya bank muamalat gitu. Sudah ber. Saya juga gitu. Dulu ketika saya belum pensiun, ya saya biasa aja. Saya harus buka mandiri ya. Saya buka. Uang saya jatuh ke situ, hari itu juga saya transfer. Ya udah. Terus lama terus mau ngurusi. Artinya nggak usah saya transfer, ditransfer sendiri oleh bank langsung ke bank syariah. Kalau sekarang saya udah pensiun, Taspen. Saya sudah pensiun sudah kan, tapi saya masih mengajar di UNER. Taspen, lalu saya bilang ke sana, oh bisa Pak, Bapak tinggal milih banknya mana gitu. Ini banknya, oke. Ada banyak, ada 13 bank syariah, tinggal milih. Apakah ada yang lain? Ya Pak. Apa? Kredit usaha. Kalau saya lihat di BSI juga ada kredit. Juga ada apa Pak? Memberikan kredit. Kredit ya. Begini Ustaz. Kalau menurut saya kalau yang namanya adil atau dari riba, seharusnya kalau yang kreditur atau yang nasabah yang kredit apapun Debitur ya. itu harus debitur itu ada bersama debitur Harus itu harusnya kalau mengalami suatu kerugian harus dibagi rata dan itu harus dibagi sama-sama rugi kan. Tapi pada kenyataannya yang terjadi sekarang adalah kalau nasabah ini mengalami kerugian itu pasti ada manusia atau ada, pasti apa Pak? Ada jaminan sih. Oh ya. Visual lateral atau rumah atau apapun itu pasti dieksekusi sama banknya. Meskipun itu syariah. Apakah terus kalau kita seperti itu kejadiannya di sini? Baik, Pak, jangan banyak, nanti lupa saya. Ya, baik ya. Kalau kredit di bank syariah, ya, mestinya kalau rugi tanggung bersama dong. Betul ya, satu. Nomor 2, ini enggak disita jaminan. 2, itu aja Pak ya. Yang pertama, saudara kalian, kalau kita ambil uang dari bank syariah, maka yang kita ambil itu tidak selalu kredit. Ada yang kredit, ada yang tidak. Ada yang kredit, ada. Kalau dari bank konvensional, semua uang yang kita ambil dari bank itu adalah kredit. Bank syariah tidak. Ya, yang kredit itu ada 3 ya. Murabahah, ijarah, 2 ya, 2. Baik assalam. Ya, termasuk dalam baik assalam ini adalah baik al-istisna. 3 ini. Kalau yang tidak, yang bukan kredit itu 2, mudharabah dan musyarakah. Mari, kalau sekarang kita bicarakan yang kredit dulu. Yang kredit dulu. Ya. Memang utang. Memang utang ya. Duitnya, Bang. Utang itu harus berlangsung. Utang 1000 kembalikan 1000, kalau lebih 1 rupiah haram. Ya, riba, dan itu haram dan tidak ada di bank syariah. Yang ada apa? Yang ada tadi itu saya bilang, lus, laba, upah, sewa. Bank konvensional itu makanannya 1, yaitu bunga. Bank syariah itu makanannya 3, yaitu laba, upah, sewa.
Laba upah sewa tadi udah saya katakan itu hasil jual beli yang sudah dihalalkan oleh Allah. Kembali kepada kredit, ya. Anda kredit kepada bank syariah. Di dalam kredit itu, Anda suruh tanda tangani akad. Bunyinya, nek gak esok membayar jaminan disita. Itu saya panjenengan sudah tanda tangan. Sudah, SUDAH, sudah tanda tangan. Tapi kok ya menjerat apa gitu ya? Jangan kesusu. Nabi Muhammad itu juga bayar jaminan. Bahkan Rasulullah itu sedo masih ninggal utang. Cuma utang Nabi itu ada jaminannya. Jaminan disita. Penyitaan jaminan itu ada di dalam Islam. Ada. Dalam Islam. Ya, di Al-Baqarah 293 Allah mengatakan barihanum makbudah, harus ada jaminan yang dipegang. Surat Al-Baqarah 283. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillah rabbah. 283 Al-Baqarah 283. Jaminan utang. Adakah dalam Islam? Ada. Adakah dalam Quran? Ada. Adakah dalam hadis? Ada. Untuk apa jaminan itu? Untuk disita. Aturan sitanya adalah jika jaminannya ini dijual, gitu ya, maka uang penjualan dipakai untuk melunasi utang. Kalau lebihnya dikembalikan. Itu kalau kredit. Kok disita kenapa, Pak? Kita sudah setuju, sudah tanda tangan, dan dibacakan. Ini Bapak, perjanjiannya begini, Pak. Tolong dengarkan. Kami yang bertanda tangan di bawah. Sudah betul, Pak. Sudah tanda tangan, Pak. Ya? Ya. Kalau di bank syariah yang tanda tangan dua, suami dan istri. Baik ya. Sekarang yang bukan syariah, Jadi Bapak, di dalam kredit itu tidak ada rugi tanggung bersama. Lawang saya yang utang untuk mantu, gitu ya. Terus apa itu? Buane didik. Terus bank suruh nanggung, gimana? Ya nggak mau, Pak. Yang ditanggung bank itu bukan kredit, tapi kerjasama. Kerjasama bisnis. Ada dua, mudharabah dan musyarakah. Mudharabah itu gabungan antara keahlian dan uang. Gini ya, bank punya uang, saya tidak punya uang, saya punya keahlian. Ya, lalu kerjasama. Contohnya begini, salah satu contoh. Saya dipercaya gubernur membangun SD 800 juta. Bukan kontraktor, SPK. Ya, saya tidak punya duit. Ya, saya bilang kepada bang, ada perintah gubernur. Bang melihat, oh gubernur ya, pasti ada lah duitnya ini, nggak bocok ini. Ya. Oke, saya biayai, Pak. Saya bilang, Bang, ini saya tidak punya duit, Bang. Kau mau tidak biayai? Ya, mau. Dihitung oleh bank, ya ternyata hitungan bank SD itu nanti cukup dengan 700 juta. 700 juta saja. Ada laba 100. Ya, ngomong Bang, ya Pak, ada kelebihan 100 loh, Pak. Ini berapa masing-masing kita? Itu namanya bagi hasil. Bagi hasil.
Saya tidak punya apa-apa, tapi punya keahlian. Bank punya duit. Ya, keahlian ini sudah dilakukan oleh Muhammad. Nantinya akan menjadi Rasul. Waktu itu belum jadi Rasul. 3 kali dengan Khadijah. Ya, Nabi itu bukan Nabi ya. Muhammad itu bekerja sama 4 kali dengan Khadijah. 1 kali hubungannya majikan buruh. 1 kali, yang pertama. Yang 3 itu mudharabah. Ya, ini Muhammad kasih duit, apa kasih harta ya. Waktu itu bukan duit kan. Kalau berangkat dari Mekah itu bukan duit, barang. Barang-barang dijual di pasar internasional di Palmyra di Syam. Nanti balik bawa dagangan lagi. Itu 4 kali, 3 kali. Jadi Rasulullah itu umur 25 itu udah direktur sudah. Kasih modal oleh, tapi modalnya modal mudharabah. Ini punya keahlian, ini punya modal. Jadi satu. Tuh, mudharabah ini tolong Bapak catat ya. Kalau tidak benar, bilang saya. Jika mudharabah, saya ulangi lagi. Jika mudharabah Anda rugi, jika bisnis yang dibentuk dari mudharabah itu mengalami kerugian, ya, maka kerugian itu 100% ditanggung bank. Saya ulangi lagi ya, ditanggung bank. Saya ulangi lagi ya, tidak ditanggung nasabah. Bukan panjenengan yang nanggung, bank. Kalau tidak begitu, potong hitamnya kuku saya. Mudharabah rugi, bank kan nggak mau rugi ya. Dia akan meriksa, betulkah rugi? Jangan-jangan duit itu sengitno. Dicek sama dia. Mari kita misalkan hasil pengecekan adalah memang betul rugi. Ya, maka bank akan mengatakan, ya sudah. Itu. Semua saya tanggung. Lanjutkan bisnis. Itu tertulis di akad, Pak. Biasanya itu pasal-pasal belakangan, agak akhir gitu. Kalau musyarakah itu kan tadi mudharabah. Musyarakah gini. Saya punya modal, Anda punya modal. Modal dengan modal digabung. Tadi enggak, tadi modal dengan keahlian. Ya, dengan perjanjian bagi hasil nanti labanya sekian-sekian. Kalau ini musyarakah. Musyarakah itu laba. Maaf. Uang. Ya, modal dengan modal digabung jadi bisnis, dapat laba bagi 2. Ya, saya setor 300 juta, Anda setor 700 juta. 1 miliar, gitu ya. Nanti kalau dapat laba, saya 30%, Anda 70%. Kalau rugi, saya 30%, Anda 70%. Ini laba dibagi, rugi dibagi, musyarakah. Kalau mudharabah, laba dibagi, adapun rugi tanggungan bank. Saya ulangi lagi. Kalau rugi yang nanggung bank. Berapa persen? 100%. Asal bank mendapat yakin itu rugi betul. Bukan curang. Itu. Panjenengan pergilah ke bank konvensional manapun juga. Siapa yang mau menanggung kerugian kita? Tidak ada. Di bank syariah ada. Kalau kita partner mudharabah dan rugi, maka kita kerugian. Namanya bagi laba atau bagi hasil. Kalau musyarakah namanya bagi laba dan rugi. Kalau mudharabah bagi laba. Profit sharing, bagi laba. Kalau musyarakah profit and loss sharing, bagi laba dan rugi. Kalau musyarakah. Kalau mudharabah bagi laba. Itu. Ya.
Insya Allah, jangan khawatir, tidak zalim, tidak akan dizalimi, tidak akan. Ya, hanya saja saya minta maaf sebelumnya ya. Setan itu, saudara ya, itu tidak berhenti ngoroki kuping kita. Alah podo ae iku. Ya, alah ya jane ku ya bunga. Gitu. Wis gak mandek-mandek itu. Ya, ke siapapun yang kepingin sabar dan kepingin tekun, belajarlah pada iblis. Iblis iku nek ape nggodha sampean nek durung kenek gak diculno. Gitu. Surat Al-Araf mengatakan apa? Al-Araf dia. Aku akan goda anak Adam itu dari depan, belakang, kanan, kiri. Kan gitu ya. Depan, kata Ibnu Katsir, depan itu akhirat. Ya, kita akan digoda dalam urusan akhirat. Akhirat itu bohong, akhirat itu nanti. Itu. Belakang itu dunia. Urusan dunia. Urusan dunia kita akan digoda oleh setan. Segala macam wis bojone wong lho ayu, ngono. Itu kanan digoda dengan amal baik. Disuruh riak, disuruh sombong oleh setan. Kiri amal buruk. Gak apa-apa, minuman bir gak apa-apa. Itu minuman internasional, pergaulan luas. Ndoro setan itu ngomong ki, sampean gak kena, diurek-urek terus sampai kena. Nah, juga di bank syariah. Saya hanya mengajak saudara kalian ya, jangan, ya, jangan terpengaruh oleh itu. Ini proyek kita. Ya, wis duduk wong bodoh. Orang-orang di Majelis Tarjih itu bukan orang bodoh, bukan. Ya, mereka itu mengatakan haram, bang. Apa itu? Bunga bang. Itu kalau saya tidak salah itu butir 4 itu. Butir 1 apa definisi gitu. Butir 2, 3, 4 itu kalau saya ada 4 ya. Bunga bank adalah haram. Butir berapa 6 atau berapa gitu, memerintahkan semua organisasi di bawah Muhammadiyah untuk meninggalkan bank konvensional. Nomor berapa itu saya lupa. Tuh. Pun ada lagi ya? Nggih. Saat ini pendapat saya pribadi. Nggih. Nggih. Monggo. Menurut saya kalau misalnya kita konsisten untuk menjauhkan kita jauh dari masalah, itu mungkin kita juga harus konsisten untuk bisa menerima syariat Islam. Ini kan dua hal yang memang harus konsisten menerima syariat Islam. Oh ya. Karena hanya syariat Islam yang bisa menjamin. Oh ya. Kalau dengan negara yang sekarang yang kita begini ini kan rasanya kan sulit karena tidak semua bank syariah itu menjangkau sektor-sektor bisnis yang ada. Baik. Syariat Islam itu Bapak, ada yang hanya bisa dikerjakan oleh umat Islam, ada juga yang dikerjakan oleh umat lain. Misalnya, syariat Islam sholat, hanya orang Islam yang sholat. Dan kita tidak usah ngajak orang kafir sholat. Ya, ini sholat habis maghrib itu tidak usah, tidak perlu. Kalau orang kafir, ada juga syariat Islam dalam bidang-bidang yang tidak hanya kaum muslimin. Asia Islamiyah, politik Islam misalnya. Bagaimana politik menangani negara yang pasti majemuk isinya manusianya? Adakah ilmunya? Ada. Termasuk al-iqtisad al-Islamiyah. Ekonomi Islam itu dapat dilaksanakan di mana saja. Apakah di negeri yang hanya orang Islam atau campur aduk dengan orang kafir? Tidak apa. Satu saat Pak, satu saatnya. Dekan saya itu mengatakan begini, satu saat. Mulai bulan depan
gaji dosen seluruhnya dapat diambil di bank muamalat. Itu satu orang yang Katolik ngomong saya, Pak Herman, ini namanya memaksa. Memaksa apa? Ya memaksa saya ini. Dipaksa apa? Saya bukan orang Islam, mengapa harus ke bank muamalat? Ini pemaksaan ini. Ya wes, yang benar gimana? Ya kayak kemarin aja di BNI. Iya, itu kan enak. Nah, kenapa Pak Herman? Kalau di BNI saya yang dipaksa. Jumlahmu piro? Telu papat. Aku ini ratusan dipaksa kabeh. Kalau pakai bank BNI. Ya lebih baik kamu yang dipaksa. Jumlahmu itu papat ya kok. Meneng. Jadi gimana? BNI, ya aku yang dipaksa. Oke. Ya. Nah, satu hari Pak, pada satu hari, nih wah jamnya ya. Nah, satu hari saya ini ditusrai Bank Indonesia, ditugasi ya. Bank Indonesia kasih duit saya 500 juta untuk membuat FES. FES itu Festival Ekonomi Syariah. Ya, tahun 2010. Ya sudah, saya bikin event organizer. Ya, saya kumpulkan 4 orang, saya suruh presentasi, terus saya pilih satu. Saya masih ingat tuh habisnya itu 497 juta. Itu sisa 3 juta saya kembalikan ke Bank Indonesia. Lah saya panitia Pak, jadi pagi ke situ, sore ke situ, 10 hari. Memang rame, pinter ya event organizer-nya itu. Semua bank syariah ada di situ. Ada. Satu hari, ini betul Pak. Ya, ada bank muamalat, ada ya, bank BSM ada, wah semua ada. Travel biro haji itu banyak, macam-macam lah pokoknya. Nah, satu hari kerjaan saya itu jalan-jalan ya, di semua stand tadi itu. Lah kok ono Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah. Mega ya, Bank Mega ya. Delok sing Joko arek loro itu ayu-ayu tidak pakai jilbab, roke nang ndukure dengkul. Ya. Tak delok Syariah. Delok ngisor dengkul. Iya. Kenapa Bapak? Itu. Dia ketawa. Bapak, kalau saya ceritakan, mungkin Bapak lebih heran lagi. Kenapa? Di Bank Mega Syariah ini Pak, 60% pegawainya itu non-muslim. Adapun nasabah kami, itu yang non-muslim, itu 99%. Tapi kami menjalankan syariat Islam. Loh Mbak, ceritanya gimana Mbak? Wah kalau cerita saya sampaikan atasan saya ya Pak ya. Woi silakan. Keluarlah penggedenya, direkturnya. Direktur pemasaran. Kenalan dulu sama saya terus cerita. Saya dibawa masuk cerita nih. Ini gini Pak Herman ceritanya itu. Jadi waktu itu pimpinan kami, direktur utama itu diundang oleh Bank Indonesia Jakarta. Ternyata disuruh dengarkan ceramah tentang perbankan Islam. Itu 2 hari di sana. Terus pulang. Pulang tuh kami para direktur itu dipanggil. Saya dari Jakarta itu disuruh mendengarkan tentang perbankan Islam. Itu apa Pak? Pokoknya enak tapi gak iso ngomong aku gitu. Ya. Lah terus gimana Pak? Usulmu apa? Tapi itu perlu kita pikirkan. Gini aja Pak, siapa yang kasih ceramah kemarin di Jakarta? Ini orangnya namanya ada. Ini kita undang ke sini aja Pak. Oh iya wis undangan. Diundang, saudara kalian. Yang diundang itu Pak Adi Warman Karim. Cerita dia.
Ya, perbankan syariah. Semua penggede bank mega itu ikut. Lantas, ya wis selesai. Tanya Pak Direktur ini, jadi apa ini? Ini Pak, nasabah prime, apa prime customer, apa nasabah, apa disini? Prioritas ya, pokoknya nasabah top lah gitu. Panggil Pak, dipanggil 200 orang. Ya, yang tabungannya di atas 1 M itu dipanggil, buat gitu, diceritani. Ya, tadi kami baru mendapat dongengan tentang perbankan syariah gini. Selesai, lalu enak pakai cara lama apa cara Islam ini? Cara Islam, kok wabah itu ngomong gitu. Maka berubahlah Bank Mega menjadi Bank Mega Syariah. Sekarang kantornya di daerah Darmo itu. Sudah kalian, itu loh Pak. Maka itu kami berpakaian seperti ini. Itu. Oh, saya itu melenggong, cuma bisa ngomong oh, dok. Gitu ya? Iya Pak. Nah, satu hari saya dengar pimpinan cabang Surabaya itu Pak Ponco namanya, itu kawan saya. Saya main situ Pak Ponco itu pimpinan Bank Mega cabang Surabaya. Satpam itu ada yang dapat, kami tolong Bapak. Iya, mau ketemu Pak Ponco. Saya udah janjian kok. Oh iya, ada Bapak, silakan. Masuklah saya. Sambil masuk sambil tolak-tolak gini saya. HRD apa gitu ya. Bagian apa gitu. Ya, si HRD yang masih ingat tuh HRD itu. Ya itu wong Nun Sewu orang Cina, ya ora jilbaban tentu saja. Ya roke ya sak mono kuwi. Itu ya, duduk itu sendirian, kelihatan. Yang ini juga tapi laki. Terus saya menemui Pak Ponco. Pak Irman, monggo, Masya Allah. Oh, terus kemudian, Mas, kok gitu? Nggih Pak Irman kan udah tahu. Ya gitu, memang gitu Pak, gimana lagi? Yang penting kan apa? Software kami udah syariah semua Pak. Kalau ngitung bagi hasil ya ketika klik aja. Itu. udah syariah semua Pak. Software kami. Ya wis oke. Enggak ada penggantian. Enggak Pak, ya normal aja, kalau bayar pensiun ya pensiun, normal aja. Ya pegawainya tetap aja. Kafir semua. Ya apa 60% kafir tadi itu. Ya, jangan lupa Islamic Bank of London, Bank Islam di London itu mulai dirut sampai tukang sampah kafir kabeh. Islamic Bank of London, Islamic Bank of Harvard, Islamic Bank of Amsterdam, Luxembourg. Itu mulai direktur sampai tukang sampahnya kafir kabeh. Di Malaysia, ya, India, Cina menjadi jowil bapan kabeh. Pegawai bank Islam di Malaysia itu. Nek mulai cewopot kabeh. Tak takoni. Cik, napa dilepas tuh? Iyalah, ini baju kerja, katanya gitu. Ini baju kerja ini. Nek mulai ya copot, ini baju kerja. Jilbaban semua. Kenapa dilepas Cik gitu? Ini baju kerja gitu. Oh ya wis, ya wis bathuk ngono ya Pak. Jadi Pak, tidak harus, malah kita ini kalau bisa ya, kita jalankan sistem Islam di masyarakat majemuk. Biar mereka lihat bahwa Islam itu dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Ya sekarang ini detik ini juga kula pasangan dipaksa kok pakai sistem perbankan konvensional. Itu pakai kapitalisme. Saya bukan kapitalis, panjenengan bukan kapitalis, tapi harus jadi kapitalis. Karena apa? Sistemnya. Pegadaian ya begitu, pasar modal ya begitu, reksadana ya gombal pisan.
Nah, saudara sekalian, gini aja ya, ini sudah malam. Begini, kalau masih ada pertanyaan ya silakan tulis saja pertanyaannya, kemudian silakan jawab sendiri-sendiri, gitu ya. Tuh, saya ulangi lagi, ada ini ya. Ini tidak gratis, ini beli toh. Tadi juga saya lihat ada daharannya, itu beli. Seluruhnya itu akan muspro kalau kita tidak laksanakan. Tinggalkan riba. Buat apa pengajian begini? Gak penting berapa banyaknya dalil yang kita hafal. Cak gudang. Tapi tetap mangan riba. GMB itu gak main blas. Pertanyaan satu terakhir. Ibu-ibu belum tanya, silakan Pak. Jika kita sudah terjebak dengan riba ini, itu terakhir itu syaratnya apa? Oh, saudara sekalian ya, kejahatan keuangan itu ada dua. Ya, kejahatan riba dan kejahatan bukan riba. Bukan riba itu ya nyolong, korupsi, ngapusi, ngurangi timbangan, betul ya? Nanggone warung mangan tempe 5 ngaku 3. Itu kejahatan harta semuanya, betul ya? Dan ada kejahatan harta non riba, ada kejahatan riba. Kejahatan non riba harus kembalikan. Nah, gak ditagih dari kiamat. Fayu'tu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, kata Nabi itu. Adapun kejahatan riba lain. Kejahatan riba itu asal panjenengan berhenti sekarang, yang lalu wis kadung dadi omah, kadung dadi mobil, kadung dadi awak lemu. Semua halal detik ini. Siapa yang bilang? Yang bilang Quran. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa mendapat keterangan ini lalu dia berhenti makan riba, maka yang lalu menjadi miliknya. Falahu ma salaf. Tuh. Ya. Maka itu perintahnya itu tidak apa itu? Kembalikan, enggak, tapi tinggalkan. Al-Baqarah 278. Wadaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa riba. Hanya disuruh tinggalkan aja. Tidak disuruh kembalikan. Maka itu saudara, kalau kita berhenti riba hari ini, besok ATM segala macam digunting, pindah bank syariah, dimaafkan oleh Allah seluruh yang lalu. Quran, mangke panjenengan baca, kalau bisa baca sak tafsire Al-Baqarah 275. Sampeyan mangan tempe 5 ngaku 3 harus balik no saiki, oleh mangan 30 tahun yang lalu. Balik hari dengan harga tempe hari ini gak harga biyen. Itu posisi guyang-guyu ki kira-kira tahu kira-kira. Kira-kira. Itu. Nah, lain, korupsi, nyolong, ngapusi, ngurangi timbangan, memalsu kwitansi, manipulasi pembukuan, balik no. Nek mboten ditagih. Riba tidak. Ngerampok balik no. Itu. Memakai telepon kantor untuk keperluan pribadi itu nyolong kan? Balik no. Korupsi itu. Mencuci sepeda motor dengan air kantor, buan terus balik. Balik no. Tapi riba tidak. Pokoknya mau berhenti. Kecuali air sumur. Ya? Kecuali air sumur. Kecuali air? Air sumur. Oh iya, tapi air sumur pakai listriknya negara, saya itu.
Salam. Ayo semua tapi nibo. Tapi timbone negara. Gitu. Wifi, Pak. Supaya selamat ya dicidui mek tangan aja gini. Pun ada seorang bapak ya sangat kaya raya namanya Pak Abu. Ya, Pak Abu ini punya rumah kayak istana, punya mobil, punya pesawat terbang, punya kapal, pokoknya sugih lah. Satu hari Pak Abu ini datang menemui kapalnya, menuju kapalnya. Kapal itu kapal layar, dibuka layarnya, cetek, buka. Ya, demikianlah Pak Abu masang layar, buyar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.